Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Sahabat santai yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal baiti wa dzurriyyati ashabihi wa sanidi hadzal hadis musannifi hadzal kitab wa masyayikhina wa walidina wa jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali hadis 521. Hasbumri'in utawi nyukupi wong suwiji, cukup bagi seseorang minal bukhli saking pelit, artinya cukup dianggap pelit. Iku ayyakula yang ngucap sapa imri'in akhudhu mengambil ingsun jopo ingsun haki ing hak ingsun kullau ing sakabehane hak wala ataulan ora ninggalaken ingsun mindu saking hak sayan ing sedikit pun. Rawahu Tailami wa Nabi Umamata. Jadi orang dianggap pelit kalau ia bilang hakku tak ambil semua, tak makan semua, ya. Tidak menyisakan sedikit pun untuk orang lain, itu berarti pelit. Jadi orang mengambil haknya itu pelit, apalagi lebih dari haknya. Karena itu harus ada sebagian rezeki yang kita bagi-bagi untuk orang lain, ya. Selain zakat masih ada namanya sedekah. Wa fil mali haqqun siwa zakat. Di dalam harta ada hak selain zakat. Ada kewajiban selain zakat, yaitu sedekah. Hasbiyallah utawi kang nyukupi ingsun iku Allah Gusti Allah. Wa ni'malan iku saapi-apike sapa al-wakilu wong kang dipasrahi iku amanun aman. Jadi lafadz hasbiyallah wa ni'mal wakil iku amanun aman atau mengamankan, ya, likulli khaifin maring saben-saben wong kang wedi. Rawahu Tailami. Jadi kalau ketakutan bacalah hasbunallah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Insyaallah takutnya hilang, ya. Jadi ceritanya itu ketika Abu Sufyan, ya, menakut-nakuti umat Islam, ya. Abu Sufyan waktu itu masih menjadi tokoh kafir Quraisy, ya. Menakut-nakuti kepada umat Islam, ya. Mengintimidasi dengan mengatakan orang kafir sudah siap, tentaranya akan menyerbu Anda, apa kalian tidak takut? Mereka justru percaya diri, pasrah kepada Allah dan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum bakhsyahum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Mereka justru mengatakan yang mencukupi kami adalah Allah dan sebaik-baik yang dipasrai adalah Gusti Allah. Maka Allah memberi kemenangan, Allah memberi nikmat yang besar, kemenangan yang besar, ya, dan rampasan yang besar. Jadi kalau ingin rasa takutnya hilang, wirid bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebetulnya orang itu kan
paling takut dalam dua hal, takut kehilangan, takut kedatangan. Nggak sandal takut kehilangan, ya. DPR takut kehilangan kursi. Orang kadang takut kedatangan yang namanya musibah, ya. Ya. Kadang wedi, khawatiran wong ngemis teko, wong jaluk teko, berarti takut kedatangan. Ya. Jadi kedatangan tamu itu ada malah seneng, kadang malah sedih. Jadi dua hal, takut kedatangan banjir, takut kedatangan apa saja, atau takut kehilangan. Kalau sudah punya takut kehilangan, kalau musibah takut kedatangan musibah. Ya. Supaya nggak ada rasa takut, ya ini pasrah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 5, 2, 3 khasinu ngrekso sira kabeh, jagalah amwalakum ing pira-pira harta sira kabeh bizakat iklan zakat. Lindungilah harta kalian dengan zakat. Kalian diprotek selamat zakat. Wadawulan berobat sira kabeh lan nambanono sira kabeh, obatilah mardhakum ing pira-pira wong loro sira kabeh bisedekah iklan sedekah. Wa idulan cawis-cawis siap-siap sira kabeh ilba kanggo ngadepi cobaan doa rawal khatibu an Ibnu Mas'ud. 1. Ya, kalau ingin hartanya selamat, lindungilah dengan zakat. Dengan membayar zakat, insya Allah harta kita akan selamat, iman kita akan selamat, ya, diri kita akan selamat. Karena apa? Zakat, ya. Kalau kita dermawan, insya Allah orang bela kita, melindungi kita. Kalau dicerca orang, pasti mereka akan membela kita. Tapi kalau pelit, kalau Anda dicerca orang, justru ditambah-tambahin. Ya. Nomor 2, orang sakit diobati sedekah. Apa hubungannya sedekah dengan sakit? Iya. Ada orang nunggu ibunya sakit, ya. Terus mungkin ada keperluan pulangnya ke rumah, ya. Terus balik ke rumah sakit, di pom bensin ada kucing. Ya iba melihat kucing mungkin agak lemes, bu, kasih roti. Maka Allah memberi perubahan yang luar biasa pada ibunya yang di rumah sakit, menjadi berkurang penyakitnya. Itu barokah sedekah nang kucing, apalagi sedekah nang kacong pada orang yang membutuhkan. Insya Allah obat kita yaitu sedekah. Anda beli obat yang mahal-mahal belum tentu sembuh, ya. Justru sedekah sak tumpeng paling 150.000, ya. Obat mahal tidak jaminan sembuh, karena yang membuat sembuh bukan obatnya, Allah yang memberi sembuh. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, kata Nabi Ibrahim, ketika aku sakit Allah yang menyembuhkanku. Jadi yang beri sembuh itu Allah Ta'ala. Zaman Covid ada orang Surabaya kaya raya, dia sakit Covid, istrinya kena Covid, anaknya 2 kena Covid. Dia beli obat yang mahal-mahal, ternyata tidak menyelamatkan. Satu keluarga wafat semua. Nah itulah obat yang paling larang, ya. Justru ada satu keluarga, anak istri 2 anak kena Covid, ya. 14 hari, ya, mengurung diri, ya, diobati dengan apa? Minyak kayu putih dengan bawang lanang itu diminum, ya, kumpul-kumpul terus diminum, sembuh 14 hari. Malah ada yang hebat lagi, orang Mojokerto itu punya apotik, ya, ya, 14 hari kena Covid, ya, apa ngaji, ya. Jadi ustadznya diminta mengajari baca Quran tiap hari, ngaji Quran 14 hari, ya. Suami istri anak 2 sembuh semua, ya. Itu barokah yang baca Quran. Jadi yang beri sembuhan Allah Ta'ala, ya, tidak harus obat, ya. Tapi kadang-kadang dengan ibadah, dengan sedekah, Allah akan memberi sembuh, ya. Yang ketiga, ya, kita harus siap-siap menghadapi datangnya cobaan
Dengan apa? Doa. Karena doa bisa mengubah takdir yang belum paten ya. Ghairu mubrom. Jadi ada takdir yang mubrom, yang paten nggak bisa diubah, contohnya mati. Nggak bisa diundur, nggak bisa diajukan. Ya wis wae mati ya. Tapi ada takdir yang ghairu mubrom, yang masih digantungkan pada usaha kita ya. Ya, kalau usaha kita sungguh-sungguh akan berubah ya. Rizki sudah takdir, tapi bisa kita ubah dengan doa, usaha ya. Lima 34 khadoro teko sapa malakul mati, malaikat mati, yaitu malaikat Israel pencabut nyawa. Ada malaikat maut datang rajulan ing wong lanang yamutu kang bakal mati sapa rajulan. Malaikat Israel mendatangi orang yang akan meninggal. Fasyakka mongko merobek sapa malakul maut a'dha'ahu ing pira-pira anggautane rajulan. Falam yajitu mongko ora nemoni sapa malakul maut ing rajulan amila kang beramal sapa rajulan khairan ing kebagusan. Malaikat maut datang kepada calon orang yang akan meninggal ya. Ya operasi, ya robek-robek anggotanya, enggak ada sedikit pun amal baik di dalam tubuhnya. Cuma syakonuli ngerobek sapa malakul maut, membelah qalbau ing atine. Cuma syakonuli membelah sapa malakul maut, disowek qalbau ing atine rajulan. Falam yajid mongko ora nemoni sapa malakul maut fi dalam qalbun khairan ing bagus. Hatinya di operasi, tidak menemukan kebaikan di hatinya. Fafakka mongko membuka, boleh fakka itu sama memisahkan ya. Membuka sapa nyangap dari membuka sapa malakul maut lahyai ing dua rahangnya rajulnya, tulang dagunya dibuka, mulutnya ya. Wajada mongko nemoni sapa malakul maut tarfalisani ing ujung lidahnya pucuke ilate rajulan lasikon ing nempel atau lengket bikhankihi kelawan telak atau langit-langitnya rajulan. Jadi dagunya itu lengket dengan langit-langitnya. Yaqulu ngucap sapa rajulan la ilaha illallah. Masih ada kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan ora ana pangeran kang wajib disembah illallah kejaba Gusti Allah. Karena ada kalimat tauhid sing nyelempit di dagunya itu, faghfira mongko disepuro para kedue maring rajulan bi kalimat ikhlas, kelawan kalimat ikhlas, kalimat murni Tuhannya hanya Allah, yaitu la ilaha illallah, karena kalimatul ikhlas. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah. Jadi selama orang itu masih punya syahadatnya, masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, insya Allah selamat ya. Diampuni dosanya ya. Diselamatkan oleh Allah dari api neraka ya. Kalau nggak diampuni ya dicelup dulu di neraka, tapi minimal selamat, bisa diintas, dikeluarkan dari api neraka dan masuk ke surga. Itu berkat kalimat tauhid atau kalimatul ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita sering-sering baca syahadat, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar selamat dunia akhiratnya. Hakun iku wajib Allah, maksudnya itu kelaziman ya. Allah ingat dasikut si Allah Allah yartafi'a utawi ento orang naik, orang munggah apa syai'un suci-suci minat dunya saking dunia
illa wada'u, kecuali merendahkan sopo Allah hu ing syai'un. Rawal Bukhari. Jadi kalau ada hal duniawi naik, maka Allah yang akan menghinakan, akan menurunkan, akan merendahkan hal yang bersifat duniawi. Maka jangan mengejar dunia, jangan mengejar hal yang bersifat dunia, nanti akan menjadi nista. Kok bisa iya mengejar dunia? Tahlilan golek berkat, hina kauman. Ketepaan kelalen, gak duwe berkat ya ngamuk-ngamuk kan hina. Sing liyane oleh berkat kok ya nasibe gak oleh berkat. Nah itu kan hina. Orang sugih kaya kok ngamuk mergo tahlilan kauman berkat, kan menjadi hina. Itulah Allah merendahkan dia. Kenapa? Yang dicari adalah dunia, bukan karena mencari ridho Allah tahlilan ya, bukan mencari akhirat tapi mencari dunia, walaupun kecil itu berkatnya. Oke, contoh gampang-gampangan itu seperti itu ya. Zaman Nabi Musa alaihissalam ya, beliau ini ngelencer ya, plesir ya. Kalau sekarang itu ya apa itu ya, guys, ngelencer, rekreasi ya. Jalan-jalan di pesisir, di situ membawa bekal roti tiga biji roti. Ketika capek, mandek, istirahat. Aile istirahat, coba cek rotimu. Tinggal 2 Nabi Musa. Loh, siapa yang ngambil? Nggak tahu Nabi Musa. Betul kamu nggak tahu? Kita kan tadi istirahat 2 kali sudah. Benar kamu nggak tahu? Nggak tahu. Ya wis, ayo terus berlanjut ke situ mangan. Ayo. Laku sampai beberapa kilometer ya, lalu menemukan mayat 3 orang ya, gemeletak ya, menggelepar di samping tumpukan lempengan emasnya. Anak bertanya, Nabi Musa siapa dia? Itu ceritanya begini. Ini orang ngerampok emas. Ketika dapat hasil jaran, ini hasil rampokannya, dibawa lari, capek ya, lapar ya, istirahat, terus berpikir mau cari makannya. Maka rembukan yang nunggu emas 2 orang, yang cari makan 1 orang. Ketika temannya yang satu cari makannya, cari warung ya, orang yang cari makan ini punya niat jahat ya. Daripada emas dibagi 3, mending tak miliki sendiri. Dia punya ide nanti makan di warung ya, yang untuk temannya 2 bungkus ya, dibungkus dan dikasih racun ya, nanti dikasihkan temannya, dia makan sendirian di warung. Pulang nah, teman yang 2 juga berembuk, daripada emas bagi 3 mending kita bagi 2 aja. Caranya nanti teman kita kalau bawa makanan ya, langsung kita pukul bareng-bareng dan mati ya, kita menikmati sarapan bersamaan ya, akhirnya ya, si pembawa makanan ini datang, langsung dipukul mati ya. 2 orang nyantai, kita sarapan bareng-bareng ya. Menikmati sarapan 2 bungkus ini, 1 bungkus ya. Karena sudah diracun maka juga mati setelah sarapan, maka 3 orang mati semua. Kata Nabi Musa, wailun likilabid dunya ya, celaka bagi anjing-anjing dunia. Jadi simbol orang lagus dunia itu anjing. Kata anak kecil, emas ini bolehkah kita miliki? Nabi Musa, emas kita bagi 3, 1 untuk saya, 1 untuk kamu,
satu untuk pencuri roti. Aku tanya, yang mencuri siapa? Dia ketawa, saya Nabi yang mencuri roti, sudah saya makan satu. Oh ya wis, emas kamu ambil bawa pulang semua. Itulah Nabi Musa. Memang Nabi yang nggak kedunyan. Kalau kita kan ya menang-menangan kalau bagi Nabi bisa nggak wis gon mulai kabeh. Nah itulah dihinakan oleh Allah, mati bareng-bareng. Kenapa? Cinta dunia, rakus dunia, bukan sekedar cinta, ini rakus ya. Masing-masing mau mengambil semuanya ya. Maka jangan rakus terhadap dunia, akan menjadi hina. Jadi apapun yang bersifat duniawi, kalau menanjak maka Allah yang akan menjerumuskan, akan menurunkannya, akan dilesep ya. Itu semua. Maka kalau ingin menjadi mulia, jangan kedunyan. Kerja jangan kedunyan, nanti mulia. Tapi kalau Anda kedunyan ya wis uripe hanya ngurusi dagangan, kurang barokah. Badine gak pada enek, atau kalau mungkin hasilnya banyak tapi loro-loron ya. Istri minta cerai, soal kate wayuh kakean duit. Tambah runyam, jadi kaya tapi tambah runyam, gak ada ketenangan. Itu namanya gak barokah. Jadi kuncinya jangan jadi orang yang cinta dunia. Maka ada pepatah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal daripada segala kesalahan. Itu cinta dunia, gerengseng ya. Ambisius tentang dunia. Dunia itu bisa harta, bisa jabatan, bisa apa saja. Sampai berupa kebaikan bagus, tapi terus nggak tenang. Ya kebaikan lahiriahnya kalau hatinya jelek ya akan menjadi duniawi. Orang perang itu kan bagus aslinya. Tapi kalau niat mencari rampasan, cari pengaruh, cari pujian, sanjungan, ya akan menjadi duniawi, jelek. Zaman dulu ada orang yang perangnya ya karena mencari rampasan, itulah disebut bahwa syahid dunia. Ya, sangit pada sini. Jadi nggak boleh kita, walaupun amal baik kita niati baik. Jadi banyak orang memang salah niat itu, sehingga menjadi fatal karena niat yang salah. 526 hakul muslim tawi kelaziman wong Islam, tidak harus tapi sangat dianjurkan. Kelaziman wong Islam al muslimi ing atase wong Islam kang liya iku situnan. Jadi sangat dianjurkan, mendekati keharusan seyukjanya lah. Bagi orang muslim atas merupakan kelaziman ya, tradisi yang bagus ya. Atas orang Islam itu ada namanya. Idza laqitahu nalika ketemu sapa sirahu ing muslim, wasallim mongko ngucapno salam sira ing atase muslim. Kalau ini sunnah, jadi ketemu sesama muslim sunnah mengucapkan salam. Jadi kita ini mendoakan selamat. Ketemu orang mendoakan selamat, damai. Itu bagus ya. Jangan no elek, nanti balik nang awake dhewe, kembali kepada dirinya. Doakan orang lain kebaikan ya. Satu salam ya. Wa idza ta'aqalan nalikon ngundang sapa muslim ka ing sira wajibu mongko nyembadanono sirahu ing muslim. Kalau undang datangi ya. Ini macam-macam hukumnya ya. Kalau walimatul ursi wajib datang apabila undangnya khusus disebut dan tidak ada maksiat di dalamnya, tidak dipilih yang diundang ya. Semua diundang, nggak ada pilih kasih, itu wajib datang. Ya. Kalau walimah selain walimah kemantenan, sunnah saja. Jadi hak tetangga kalau mengundang kita datangi. Ya. Begitu pula tetangga punya hak untuk kita undang. Wa idza stansakha kana nalikon jaluk nasihat sapa muslim ing sira fansakh mongko nasihatana sira lahu maring muslim.
kelaziman, kewajiban bagi orang muslim ya. Kalau ada yang minta nasihat, kita wajib menasihati. Wa idza atasalane kawahing sapa muslim fa hamita maka memuji sapa muslim Allah ing Allah wa syamitu mongko ndongakno sirahu ing muslim ya. Kalau ada temannya bersin wahing ya, jreng ya, dan dia mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah karena pelong ya, maka doakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Yang didoakan balik mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah petunjuk kepada Anda dan memperbaiki keadaan Anda. Wa idza maridha dan nika sakit sapa muslim fa'udu mongko nyambangono sirahu ing muslim. Ya, kalau sakit jenguk ya nggawa-nggawa jajan lho. Orang dijenguk senang, kadang bisa menjadi sembuh, menjadi obat, dan mungkin di situ akan dia curhat, penyakit hilang, lali nek loro, curhat, ketemu konco kablok-kablokan, lali nek loro, akhirnya iso ngadeg. Wa idza matana mati sapa muslim fattabi'u mongko ngeterno sirahu ing muslim. Kalau mati antarkan jenazahnya ke kuburan ya. Ini termasuk fardu kifayah. Rawal Bukhari an Abi Hurairah. Jadi fardu kifayah bagi orang ini merawat jenazah itu fardu kifayah ya. Memandikan, mengkafani, mensolati, mengubur itu fardu kifayah. Nah, maka kita antarkan ke kuburan ya. Pahalanya 2 kirot. Kalau nyolati saja 1 kirot ya. Kalau sampai ngantar ke kuburan 2 kirot. Berapa 2 kirot? Gede banget kalau digambarkan oleh Rasulullah. Kalau ada emas segede gunung Uhud, yaitulah 1 kirot sebesar emas sebesar gunung Uhud. Maksudnya besar. Mengapa? Karena ini hak tetangga. Jadi Rasul itu mengajari bermasyarakat itu luar biasa. Ya, undangan kau ngelekani kan guyup ini ya, mengucapkan doa selamat damai gak tukaran ya. Ya. Kalau ada orang minta nasihat dinasihati ya. Bersin aja didoakan ya. Sakit dijenguk ya. Kadang kita teman sakit gak jenguk, gak ndongakno, gak jenguk, gak kirim jajan ya. Banget hanya kirim SMS cik lumayan, kirim BA semoga lekas sembuh ya. Alhamdulillah itu sudah. Nek mau video call alhamdulillah banget ya. Kalau wafat kita datang senang, sebab kalau wafat nggak ada yang datang keluarganya juga sedih. Tahlilan karena sing teko sedih sampai nyewa jamaah tahlil. Nah itulah bagian daripada bagian kemasyarakatan kita. Kita jalankan, insya Allah guyup ya. Umat Islam akan damai. Ya. Pemaneh adik nggawa beras, nggawa jajan, nggawa minuman, seneng yang ditinggal mati itu ya. Karena dia butuh ya, butuh untuk nyelamati, butuh untuk menjamu tamu ya. Rawal Bukhari an Abi Hurairah. Hakku zaujati utawi hak suami ala zaujati wajib ing atase istrine zauj. Hak suami wajib atas istri untuk memberikan hak suami. Apa iku Allah tamna'ahu yang ora nyegah sapa zaujahu ing zauj nafsa ing awak dhewe ne zaujah. Wa ing kana senajan ono sekalipun ada sapa zaujah iku ala dhuhri kotabin ngatasi jopone pawon ya. Apa ya? Bukan ala dhuhri kotabin ing atase ndukure sadele unta. Jadi kotab itu adalah pelana
pelana kuda atau pelana unta. Pelana itu apa ya? Sadel ya? Apa pancian ya pelana itu? Apa ya? Ya di atas kuda itu kan biasanya dikai menunggu sadel, sepeda sadel dudukannya. Jadi ringkesnya dalam situasi apapun kalau bisa istri jangan menolak. Bahasanya itu ya wis ya istri yang bagus adalah yang ya jangan repot. Jadi kadang-kadang perceraian itu dipicu dari ini, masalah satu ini ya, menolak ajakan suami. Kecuali kalau masih khair nggak boleh. Caranya lah kalau suami ngebeb ya celonoan sing rapet, sarungan sing rapet ya nggak apa-apa dari luar sarung ya. Ketika ada sahabat tanya bagaimana Nabi, laka ma fauqal izar, bagimu boleh sesuatu di atas sarung. Ulama berbeda penafsiran ya. Di atas sarung maksudnya dibungkus sarung boleh. Ada yang mengatakan sarung itu kan di tengah, berarti atasnya sarung atau bawahnya sarung, berarti di atas pusat di bawah lutut. Oleh kencet-kencet nggak apa-apa. Nah, daripada nanti serong suaminya, mending layani aja. Yang penting celonan rapet, sabuan rapet. Nah itu, makanya kalau jadi kemanten itu aja waktu khair lah. Jadi kemanten itu ya wis nggak saatnya khair. Jadi hak istri adalah menyerahkan diri kepada suami, asal tidak dalam situasi haram tadi. Kalau khair ya nunggu mandi atau sarungan bang. Ya nak ketis di orang dino, lah 15 dino merana suaminya, masih istri satu katanya. Kok suami ini sibuk kan lagi, kasihan ya wes, dikai jempolan tau apa gunanya. Dosa apa enggak, pokoknya disarungi sih rapet aman. Sekarang kan ada softtek rapetnya. Wa alla tasuma yang kedua, wa alla tasuma lan yen ta ora poso sapa zauja yauman ing setina wahidan kang siji illa kecuali kan idine zauj. Inal faridata kecuali poso fardu ya. Jangan puasa sunnah kecuali atas izin suami. Jadi kata puasa sunnah izin, boleh enggak ya? Suami ini wis grengseng tinggal poso yo. Sana. Fa in fa'alta mongko lamun ngerjakan sira fa in fa'alat mongko lamun ngerjakan sapa zaujah asimat mongko dosa sapa zaujah. Enggak oleh poso kok cik poso dosa. Walam yataqabbalan ora diterima min apa poso min dasakin zaujah. Puasanya enggak diterima. Oleh ganjaran tambah dosa. Yang ketiga, wala tu'tiya lan yen ta ora maringi sapa zauja min baiti saking omahe zauj syai'an ing sesuatu illa kecuali biizni kelawan idine zauj. Kain fa'alat mongko lamun ngerjakan sapa zauja kana mongko ono iku lau ketue zauj oblajul ganjaran. Jangan memberi pengemis, jangan memberi orang kecuali atas izin suami kalau itu memang dari harta suami. Ya. Mulai ngemis walaupun kecil, kecuali kira-kira suaminya ridho, saya burungnya pas diri itu. Nunggu suami lah ya wong ngemis sedang kalir nih. Suami pulang sore, ngemis jam 7 pagi. Jadi orang itu boleh atau istilah boleh melakukan apa saja yang kira-kira suami ridho, gak masalah. Nah nanti suaminya dapat pahala juga karena hartanya suami. Ya. Wa kanal ono iku alaiha melarat ing atase zaujah
apa wizru dosa. Jadi kalau tanpa izin suami dan kira-kira suami nggak ridho, suami dapat pahala, istri dapat dosa. Maka jangan ngasih-ngasih. Makanya yang ini itu kesepakatan. Pokoknya kalau ada pengemis, ada orang minta maksimal sekian, misalkan maksimal 10.000 ya. Kalau lebih dari itu harus izin misalkan. Maka jangan ngasih lebih enak wis. Istri ya bebas, 1.000 2.000 bebas. Nanti 5.000 ditumpuk sedina bolak-balik lebih dari 10.000 ya. Ya nanti kesepakatan lagi ya. Saya kira sekarang banyak HP, bisa komunikasi ya. Yang kira-kira ridho sama ridho beres lah. Nanti izin sama suami kerja lah yang ngerepoti suami ini. Hanya izin mengemis. Jadi orang itu lihat mana yang maslahat. Nomor 2 lihat situasi. Nomor 3 lihat ketika kira-kira suami ridho gak masalah. Ya. Wala takhruj jalan yang orang metu sopo zaujah mimpi saking omahe zauj illa kecuali idine iklan idine zauj. Jadi istri jangan keluar kecuali atas izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan jangan maksa ya. Ya kalau beribadah ke masjid ya sebaiknya suami jangan melarang. La tamna'u ima Allahi al-masajida. Hadis ini menunjukkan jangan sampai suami melarang istrinya, budak-budak perempuan Allah mestinya istri ke masjid, jangan dilarang, itu amal baik. Anda dapat pahala, hanya mengizinkan dapat pahala, tapi tetap pada koridor yang maslahat ya. Kadang-kadang istri sering keluar juga membahayakan rumah tangga. Pola reuni, ketemu teman lama, nanti cinta lama bersemi kembali ya. Maka wajar kadang-kadang suami melarang istrinya untuk reuni. Kadang-kadang itu ketemu pacar lama ya. Jadi kembali kepada situasi dan kondisi. Kalau kira-kira membahayakan, ya lebih baik dicegah aja. Namanya satu dzari'ah. Menurut Imam Maliki itu satu dzari'ah, menutup pintu menuju haram itu namanya satu dzari'ah ya. Bisa haram untuk satu dzari'ah. Fa'in fa'alat mengkolamun ngerjaaken sapa zaujah ya, dilarang keluar masih keluar saja. La'anaha maka mengutuk ing zaujah sapa Allah Gusti Allah wa malaikatul ghadabi, dan malaikat sing muring-muring. Siapa malaikat muring-muring itu? Ya kira-kira malaikat Malik. Hatta tatu pasinggo tobat sapa zaujah au turaji atau balik sapa zaujah wa in kana senajan ana sapa zauj iku zaliman kang zalim wa tayalisiu an ibnu Umar. Jadi kalau enggak diberi izin jangan keluar. Kalau maksa keluar, Allah mengutuk istri tersebut. Malaikat ghadab mengutuk ya sampai ia tobat. Ya, tobat kepada Allah, minta maaf pada suami dan pulang. Ya. Walaupun suaminya zalim gitu ya, tetap taati. Urusan zalim itu dosa kepada Allah. Tapi Anda harus taat pada suami. Selama suami tidak menyuruh kufur ya, tidak menyuruh maksiat, taati. Ya. Memang ada suami itu yang sangat sayang pada istri dan kadang cemburunya luar biasa. Ya, maka protek betul kepada istri itu. Sampai belonjo gak oleh, ketemu bakul gak oleh. Ya. Memang kadang-kadang ada madhor. Ya. Ada madhor kadang-kadang sering ketemu orang laki-laki. Jadi ada cerita itu wanita ini pedagang sayur. Nah itu sering anak laki-laki itu memang goda, sehingga menyulut emosinya untuk misu-misu dan lain-lain. Suaminya pendiam betul. Ya, kalau ada suaminya nggak berani goda. Ya mungkin kadang-kadang memang orang jahil itu diawali dari yang dijahili. Mungkin wanita itu mungkin serono atau omongannya menggoda, ya. Sehingga orang laki-laki juga berani ya. Tapi nek wanita itu tenang, alim, pakaiannya bagus ya, menutup aurat, nggak ada yang berani goda itu.
Siapa berani mencolek bunyai? Nggak ada. Kecuali bunyanya sewot nih. Ya, kalau genit ya mesti banyak yang menggoda. Maka wanita jangan genit-genit lah. Jangan endel-endel, biasa aja. Anda sudah punya suami. Dulu boleh endel sebelum punya suami, tapi begitu punya suami, yo sok-sok alim enggak masalah. Khusyuk, biyen genitnya luar biasa. Bunga desa, tapi setelah punya suami, wis tenang Anda. Ojo neko-neko, aman ya. Jadi salah yang menggoda kadang-kadang, salah yang digoda. Maka jangan salahkan orang yang menggoda kalau kita memang kurang baik. Jadi kita awal dengan kita sama dengan orang dicintai orang itu kadang memang dia punya rasa cinta sehingga orang lain itu terus ada sinyal yang disambut. Ya. Nah. 538 hakku zauji utawi hak suami al mar'ati ing atase wong wadon. Hak suami yang harus diberikan oleh istri iku ala tahjura yen ta ora ninggalaken maksudnya ora menghalangi ora menghalangi sapa mar'ah firasahu ing lemeke zawud ya ojo dilarang ya. Menikah ya tujuannya satu, itu berhubungan dengan suami istri. Kalau itu diartikan tahjuro itu kan asal maknya meninggalkan ya. Hajru itu apa ya, memprotek ya. Yang kedua wa anta birro kosama orang yang tahu membagusi sapa mar'ah kosama unsumpai zaud. Maksudnya membagusi itu kalau suami sudah bersumpah-sumpah ya percayalah, kabulkan keinginannya, sumpah-sumpah. Misalkan Anda menuduh suami selingkuh, suami sudah sumpah nggak selingkuh, saya cuma nyebul kelili petok, nggak ada apa-apa itu. Ya sudah, maafin. Itu namanya perbaiki sumpah, maksudnya percayalah kalau sudah menjelaskan dan bersumpah-sumpah di hadapan Anda, percayalah, jangan terlalu curiga ya. Ini namanya tukang ngojek, kata nggak ngojek wong piye. Ya. Curiga boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi sebetulnya suami kalau nyeleweng itu firasatnya sudah tajam kok. Sebaliknya juga begitu. Ya, tapi lebih tajam istri firasat ya. Kalau istri nyeleweng, suami juga terasa sebenarnya. Ya. Sama-sama terasa. Kenapa? Sudah ada ikatan batin secara agama, ikatan ilahi di situ. Allah yang ngadukno, yang menyatukan dua insan ini dengan kalimat Allah ya. Nah, akad nikah. Maka masing-masing itu ada setrumnya ya. Satu konslet ya, yang lain jadi konslet. Ya pasti cepat atau lambat akan ketahuan itu kalau nggak baik ya. Jadi istri nggak bisa dibohongi, hati kecilnya itu nggak bisa dibohongi. Suami sama ya, disimpan kayak apapun namanya bangkai akan bau ya. Maka jangan mengkhianati suami istri itu. Wa antuti alanya taat sapa mar'ah amrahu ing perintah zaud. Istri harus taat pada suami asal tidak memerintah kufur, tidak memerintah maksiat, tidak bermaksiat kepada Allah. Taati itu suami. Kadang-kadang ada orang itu yang merasa dia itu sarjana, suaminya bukan sarjana. Nyepelekno ya. Suaminya makelar sepeda motor, istrinya penceramah
Ya di masyarakat memang kelihatannya kan mulia istrinya, tapi tetap harus taat pada suami. Karena Anda sudah memilih. Mengapa dulu memilih dia sebagai suami Anda? Maka taati. Itu risiko memilih ya. Konsekuensinya harus taat. Kenapa tidak suami taat istri? Ya suami memang diberi bekal satu, wajib menafkahi, maka dia yang memilih. Itu sing bandani kok. Nah kalau sing bandani sing istri ini ya salah suami. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Para laki itu mengatur wanita bima faddalallahu ba'dahum, sebab diberi anugerah, ya. Sebagian atas sebagian yang lain, itu suami diberi anugerah mencari nafkah, dia yang menghidupi. Nah kalau istrinya menghidupi, kalau istri nggak taat, salahnya sendiri. Anda tidak mengikuti saran ayat, kudunya nyambut gawe yo nguwei blonjo nek kepingin ditaati. Kalau nggak pengin ditaati, ya diceladu istri, ya ojo nyambut gawe. Kalau istri tidak taat itu salah sampean karena tidak memenuhi kewajiban istri. Makanya ada orang itu sampai membedakan. Jadi membelanjani istri setiap hari 100.000 plus uang belanja 150.000. Jadi yang 100 ini istilah hak istri, wis sakarepmu, ya. Kayak itu lipstik apapun sakarepmu 100.000. Ditambah uang belanja 150. Baru diam, nggak ngomel-ngomel. Iya. Masih lumayan. Ada artis yang sebulan minta 50 juta, tapi cerai pula ini. Jadi harta tidak menjamin kebahagiaan. Maka ayatnya, ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah dengan baik. Jadi suami istri harus saling mempergauli dengan baik. Kalau sudah sama-sama beriktikad baik, nggak punya uang pun tetap tentrem hatinya. Siapa yang punya itu yang dinikmati. Kalau memang yang punya uang istri, ya dinikmati bersama. Kalau suami punya uang, yang dimakan bersama. Ya, asal suami kerja, istri sudah terima kok. Ya. Tapi nek suaminya pengangguran, wah, ya ngamuk-ngamuk lah ya istrinya. Ya. Nah, jadi itu di dalam Islam itu yang penting kita sudah usaha karena Allah, nyambut gawe ibadah karena Allah. Allah akan beri rahmat. Ya. Wala takhrujan yang ora metu sapa zauja illa bi ini, kecuali ini zauj. Jangan keluar kecuali atas izin suami. Wala tudkhilalan yang orang nglebokaken sapa mar'ah ilai maring pet maring omai zauj, ya. Man ing wong yakrau kang benci sapa zauj. Wa tabrani an tamimin at-tari. Jadi istri jangan memasukkan tamu yang kira-kira musuh suami, yang kira-kira suami nggak suka, ya. Misalkan suaminya nggak suka orang ini jahil, ya Anda jangan memasukkan orang itu. Suami nggak suka, suami nggak suka tukang kredit masuk rumah, ya. Yo ojo ngelebokno tukang kredit, sales dan lain-lain. Bahaya. Walaupun Anda cuma tanya-tanya, wis gak oleh. Nah, itu hak suami yang wajib dilakukan oleh istri. Ya. Kalau seperti ini, mengikuti hadis ini, tentram itu keluarga, nggak bakalan cekcok, ya. Kadang-kadang kan istri itu kredit nggak bilang suami, tahu-tahu debt kolektor datang, utangnya sudah menggunung, ya. Suami pasti marah-marah, nggak tahu izin, lumpuh, ya. Itu ada kadang-kadang istri seperti itu, ya. Ya sekarang kan zamannya kredit, sandal jepit di kredit, di kampung itu sarung di kredit, sandal jepit di kredit, kecil-kecil di kredit. Kalau ada tukang tagih sampai nggak berani keluar itu, ya.
diceluki gak metu, pura-pura nyuci dan lain-lain karena ketakutan. Maka jangan sampai seperti ini ya, tanggung jawab. Kredit ya bayaran ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.